Bismillahirrahmanirrahim. Wes, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Larasning SPDSD selaku Kepala SD Negeri Tegal Kuning. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Tegal Kuning. Alhamdulillah segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga di siang hari ini kita semuanya masih bisa berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif sebagai salah satu penugasan saya di program pendidikan guru penggerak untuk menyebarluaskan tentang budaya positif kepada rekan sejawat di SD Negeri Tegal Kuning. Alhamdulillah, adalah senantiasa segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah sana kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kelapangan hati untuk senantiasa meneladani segala sunnah-sunnah beliau dan kita semuanya digolongkan menjadi hambanya Allah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih matur nuwun sekali jazakallahu khair kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini tidak hanya sebatas untuk membantu saya, tetapi kita niatkan lebih bahwa hari ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu ajang untuk kita menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru yang senantiasa dirindukan oleh anak-anak karena kita selalu berfokus kepada murid-murid dan murid. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Ngantuk. Silahkan coba. Saya tak melihat perasaan ibu-ibu semuanya hari ini. Oke, Bu Wahyu bahagia ya? Bahagia selalu. Bu Isti bahagia, iya. Bu Zulfa bersedih, pusing. Kenapa Bu Zulfa? Oh, enak badan. Oh iya. Bu Yuyun bisa dipinjami dulu Bu Zulfa. Pak Rajino sedih juga. Pak Makno? Medik, nggak punya gigi. Masya Allah. Giginya sakit, alhamdulillah. Bu Laras bahagia sekali. Bu Dewi? Oke. Bu Ani? Ya, Bu Ani bahagia. Tinggal Bu Yuyun. Oh sedih, kenapa Bu Yuyun? Aduh, saya juga lagi pusing, Bu. Oh lagi pusing. Ya. Bismillah, mudah-mudahan apapun yang hari ini Bapak Ibu rasakan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah bahwa semua hal yang diberikan Allah itu sejatinya sebuah nikmat gitu ya. Tergantung bagaimana kemudian kita memaknainya. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya sendiri saya bahagia Bapak Ibu. Meskipun agak ngantuk tapi saya bahagia hari ini. Baik, yang pertama saya mulai dari apa itu budaya positif. Kalau menurut Bu Yulfa, budaya positif itu apa Bu Yulfa? Budaya positif itu karakter-karakter yang timbul pada diri pribadi yang sudah membudaya. Oke, ya, membudaya berarti sudah dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Yulfa. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari penerapan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi nilai kebaikan yang sudah disepakati itu diterapkan secara terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah pembiasaan yang kemudian menjadi budaya. Nah, nilai-nilai karena ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka budaya yang terbentuk adalah budaya yang positif, budaya yang baik. Kemudian, nah, budaya positif di sekolah ternyata sangat besar sekali peranannya Bapak Ibu, bisa untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi sekolah itu sendiri. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah, maka karakter anak-anak yang terbentuk juga akan menjadi karakter yang positif. Karakter guru-gurunya juga akan menjadi positif, bahkan visi misi sekolah pun akan juga mengarah kepada hal yang positif yang mendukung nilai-nilai kebaikan yang diusung tersebut. Menyadur dari tokoh yang kita kagumi bersama di dunia pendidikan,
beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin itu maksudnya disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi pada intinya, seseorang yang merdeka itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri yang baik. Tetapi jika seorang itu tidak memiliki disiplin yang baik, dia mau berjuang sekeras-kerasnya juga tidak akan bisa. Maka dibutuhkan disiplin yang berasal dari luar. Biasanya didisiplinkan nggak mau. Gimana Pak? Biasanya didisiplinkan nggak mau. Oh, biasanya didisiplinkan nggak mau. Ya. Jadi ketika kita memiliki disiplin diri yang baik, maka kita tidak perlu digerakkan oleh orang lain. Tetapi saat kita masih melakukan hal-hal yang karena orang lain, berarti disiplin diri kita masih kurang baik. Artinya masih ada faktor eksternal yang mengendalikan diri kita. Jadi saat faktor eksternal itu tidak ada lagi, berarti kita akan menjadi orang yang kemudian tidak berdisiplin. Kita kurang. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah bagaimana budaya positif itu bisa terbentuk? Nah, budaya positif di lingkungan sekolah bisa terbentuk ketika salah satunya adalah kita menerapkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu dimulainya dari peraturan kelas yang kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini kemudian akan menjadi membentuk lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif ini kemudian akan menjadi budaya yang positif. Nah, kenapa sih kok kita perlu mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama tentang keyakinan itu sendiri seperti apa. Bapak Ibu, ketika kita membicarakan tentang disiplin positif, maka itu tidak akan terlepas dari beberapa teori dasar yang mendasari kenapa kemudian saat ini perkembangan ilmu pengetahuan mengarah kepada disiplin positif yang itu harus dikembangkan di semua instansi sekolah di sekolah kita. Nah, di situ ada yang pertama tentang teori kontrol, stimulus dan respon. Kemudian nanti ada nilai-nilai kebajikan, ada juga kita akan belajar tentang teori motivasi, tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, termasuk di sini anak-anak. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah tentang restitusi. Sebelum saya masuk ke lanjut lagi, Pak No, menurut Pak No, disiplin yang Pak No pahami ini kados pundi Pak? Ya disiplin yang besar atas kesadaran sendiri. Oke. Dari jalan sendiri untuk membiasakan hal yang lebih baik. Oke, betul sekali seperti itu. Kalau menurut Bu Isti, Sama seperti Makno, ya itu sudah tertanam dari dalam tanpa disuruh pun kita sudah tahu disiplin itu memang muncul dari kita sendiri. oke, siap. Baik, berarti alhamdulillah di sini luar biasa Bapak Ibu berarti sudah memiliki satu pemahaman yang sama, memaknai disiplin itu ya sesuatu yang bersumber dari internal kita sendiri. Itu satu, enggak, betul sekali. Ini satu modalitas yang baik sekali untuk sekolah kita nanti bisa berkembang menjadi sekolah yang baik. Ketika semua gurunya menyadari disiplin diri itu bersumber dari internal. Nah, internal itu sebenarnya apa sih yang jadi sumbernya? Itulah yang kemudian dinamakan keyakinan diri atau nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang itu kita yakini bersama. Makanya tidak heran ketika seringkali barangkali di antara Bapak Ibu semuanya gitu ya, kita pernah berada pada kondisi di mana kita itu membuat sebuah keputusan yang mungkin tidak populis gitu ya, tidak banyak didukung orang, bertabrakan dengan semua orang, tapi kita tetap melakukan itu. Karena apa Bu Wahyu? Ya betul. Karena Bu Wahyu meyakini nilai yang ada di dalam dirinya itu beliau perjuangkan. Sehingga meskipun Bu Wahyu harus ibaratnya apa ya, tidak mendapat dukungan dari banyak pihak, tapi karena dia meyakini nilai baik di dalam dirinya itu, maka dia kemudian akan tetap melangkah. Keyakinan dan kebenaran. Keyakinan dan kebenaran.
Nah, oleh karena itu penerapan disiplin positif ini penting untuk dilakukan, salah satunya karena itu Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengajak anak didik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki disiplin positif yang baik, disiplin diri yang baik, sehingga anak itu patuh bukan karena diatur, ya, nurut karena takut, nurut karena patuh, atau nurut karena dia meyakini bahwa itu hal baik yang juga dia perjuangkan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol yang mendasari kenapa kemudian kita banyak berbicara tentang disiplin positif. Yang pertama adalah penelitian yang sekarang itu adalah teori kontrol yang ditemukan oleh Dr. William G. Dan di situ ada hal-hal yang ternyata ini menjadi merubah mindset saya secara pribadi ketika saya mempelajari ini, bahwa ternyata apa yang pernah kita lakukan dulu menurut kajian ilmu yang sekarang itu menjadi sesuatu yang kurang tepat. Contohnya misalnya, kita sering memandang bahwa realitas kebutuhan setiap orang itu sama, sehingga kadang saya menilai Bu Laras itu ya sama, karena kita memandang kebutuhanku dengan kebutuhan Bu Laras itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ini satu hal yang harus kita benar-benar sadari dan maknai. Setiap orang itu tidak sama. Semua orang melihat yang sama. Dalam teori kontrol dikatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita sama-sama punya mata, tetapi barangkali antara Bu Laras memandang saya saat ini dengan Bu Ayu memandang saya saat ini bisa jadi itu akan berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini saya dan barangkali kita ya, kebanyakan orang itu ada perilaku buruk mesti salah gitu. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Ada siswa, terutama ketika kita melihat siswa gitu. Nah, ono bocah nakal ki mesti, bocah sing perilaku elek ki mesti buruk dia, pasti nakal, pasti salah. Belum tentu itu merupakan suatu emosi yang ya. Nah, kemudian kita sering beranggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol kita, sehingga kadang-kadang saya sebagai guru pernah melakukan saat kita berpraktek menghukum anak gitu ya, itu berarti di situ kita beranggapan bahwa aku bisa mengontrol kowe, saya bisa mengendalikan kamu. Nyatanya bisa enggak? Bisa betul? Tidak. Saat dia ada di depan jenengan, di depan kita, barangkali dia nurut dengan yang kita katakan. Nah, tapi saat dia sudah berada di luar jangkauan kita, masih di dalam lingkup sekolah pun bisa jadi kepatuhan itu sudah tidak akan lagi ada. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lainlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu pernah saat dulu putranya yang cilik, Mbak Menawi, saat kita bujuk anak terus nggak mau, kita kadang memaksa. Keliru itu sebenarnya. Itu suatu hal yang keliru. Padahal menurut dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini memang harus. Pada awalnya, termasuk ini pertanyaan penting nih Pak No. Ikut CGB itu awalnya mungkin dipaksa, kadang juga yang merasa dipaksa gitu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, di situ ada banyak pemaknaan selama kita belajar, dan belajar itu personal, artinya pengalaman saya, pengalaman Bu Laras, Pak No, bahwa itu pasti akan masing-masing berbeda. Ya. Akhirnya ada satu kewajiban secara moral bagi diri saya pribadi untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Kalau di dalam CGP hanya ini menjadi sebuah kewajiban, tetapi saya yakin di antara Bapak Ibu dan semua yang mengikuti ini, misalkan pun toh bukan CGP, ketika dia menyadari bahwa ini suatu hal yang baik, suatu ilmu yang harus disebarkan, maka saya rasa tidak akan ada keterpaksaan di sana.
ini. Nggih, heeh. Yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Kalau kita punya kebiasaan dulu stimulus respon itu jadi ada aksi ada reaksi gitu nggih. Kadang saya sendiri nih dengan anak pernah melakukan sampai hari ini lah. Karena saya manusia biasa yang kadang-kadang masih hilaf, metu egonya saya sebagai orang tua bahwa nggak boleh kalah dengan anak. Pernah mengalami Bapak Ibu? Itu sampai saya yang segini itu ya masih melawan kayak gitu. Nah ini makanya butuh sebuah perjuangan yang keras. Di dalam teori kontrol itu ketika ada sebuah masalah maka tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi sama-sama menang, sama-sama menang. Oke? Jadi satu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tidak bisa mengontrol orang lain, maka bagaimana orang ini bisa mengontrol dirinya sendiri? Itulah yang namanya intrinsik, motivasi intrinsik. Itulah yang harus kita tumbuhkan. Disiplin positif itu arahnya ke sana, untuk menumbuhkan bagaimana motivasi intrinsik yang kuat itu ada di dalam diri semua warga sekolah, termasuk kita semua sebagai guru, sebagai garda terdepannya, dan kemudian anak-anak kita yang senantiasa bersama kita untuk kita tuntun bersama. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah makna tentang disiplin. Disiplin itu membuat orang disiplin yang sebenarnya secara bahasa itu artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi lazimnya orang yang disiplin itu cenderung kepada ini biasanya. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita maknai secara umum yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kecenderungan umum adalah mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nek sering telat berarti orang disiplin. Sering orang nggak PR berarti orang disiplin gitu ya. Karena kita gimana Bu ya? Saya sering telat. Ya, belum tentu. Itu harus diinganu gitu. Itu hal yang umum. Kita akan mengatakan orang tidak disiplin karena hal-hal yang dilakukan oleh kita gitu. Kemudian bukan pada yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Nah, ini yang makna ini yang barangkali perlu kita perbaiki baik dalam diri saya sendiri, gitu nggih? Ketika ada sebuah pelanggaran itu tidak langsung justifikasi. Itu kamu telat. Rata nggak PR dan sebagainya. Karena karena disiplin itu akan membuat orang menggali potensinya. Karena ada hal yang dia wujudkan yang dia yakini dalam dirinya. Contoh misalnya, kenapa Bapak Ibu rela bangun pagi-pagi jam 3 pagi untuk sholat tahajud setiap hari? Itu kan pasti karena ada nilai di dalam diri yang kita yakini. Ada motivasi internal yang kita yakini dan ingin kita perjuangkan. Itu adalah salah satu contoh pemaknaan dari disiplin yang sebenarnya. Nah, baik, yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana selama ini kita berperilaku? Apa yang mendasari setiap perilaku yang kita tunjukkan? Contohnya misalnya, saya sih bukan datang tepat waktu ya, sebenarnya mepas waktu. Bu Dewi paling sering datang gasingnya sama Pak Noy ya. Motivasinya apa Bu Dewi? Saya itu sudah terbiasa Nggih. berangkat pagi. Oke. Ya. Dari dulu saya sudah terbiasa berangkat pagi. Jadi kalau saya merasa saya merasa diri saya sendiri itu saya terlambat. Oh gitu. Sampai sini masih ke. Oh iya bagus. Berarti ini menurut Bu Zulfa motivasinya apa berarti Bu Dewi? Oke, siap. Pak No juga ini contoh teladan yang baik untuk datang ke sekolah gasing. Motivasinya apa Pak No? Karena kebiasaan gitu. Nah, itulah berarti disiplin. Berarti Bu Dewi, Pak No sudah memiliki disiplin diri yang baik terkait dengan waktu ya. Itu satu hal yang baik. Nah, itulah yang kita harapkan pada anak didik kita Bapak Ibu. Ketika dia sudah terbiasa baik, maka itu akan menjadi budaya yang baik, akan memiliki disiplin diri yang baik.
dasar setiap perilaku kita, ini penting Bapak Ibu untuk kita nanti bisa lebih bijaksana menjadi seorang guru. Guru itu tidak hanya guru anak-anak ideologis di sekolah kita ya, tapi untuk semua orang yang kita jumpai, maka kita bisa kemudian berperilaku lebih bijaksana. Nah, ada 3 teori motivasi kenapa seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tadi Pak No dan Bu Dewi bukan karena itu. Datang pagi bukan karena itu, bukan untuk menghindari hukuman. Gak ada yang menghukum kok. Hukuman si Mega paling-paling gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada yang ngasih imbalan datang pagi? Dari institusi tidak ya, enggak ada juga. Nah, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu biasanya orang yang perilakunya, motivasinya adalah ini, dia akan selalu mengatakan pada dirinya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Jadi koyok transaksional, koyok orang jual beli gitu. Aku untung nggak sih kalau saya melakukan itu, apa keuntungannya buat saya? Kalau tidak menguntungkan biasanya tidak akan melakukan. Ini adalah contoh mendapatkan imbalan. Orang yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Pujian itu juga imbalan. Kemudian yang ketiga adalah karena kita menghargai diri kita sendiri. Pak No, Bu Dewi karena menghargai dirinya sendiri, datang lebih awal, datang pagi. Itu salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu, motivasi nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Nah, inilah yang kalau menurut Bapak Ibu, anak-anak kita itu pada level yang mana ketika melakukan sesuatu? Motivasi 1, 2, atau 3? 1 dan 2 menurut Wahyu ya. Masih pada level 1 dan 2. Nah, inilah Bapak Ibu disiplin positif. Nanti kenapa kemudian harus kita gaungkan, harus kita terapkan di sekolah kita? Salah satunya adalah untuk agar kita bisa memastikan anak-anak didik kita melakukan segala sesuatu itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Bukan karena motivasi dari orang lain, tapi karena motivasi internal yang dia pahami, yang dia yakini. Maka dia akan sering mengatakan, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Contohnya, dia selalu tampil rapi karena dia ingin rapi. Dia selalu menghormati orang lain karena dia meyakini bahwa saat aku menghormati orang lain, maka aku akan juga dihormati orang, akan diperlakukan baik sama orang. Itu motivasi internal. Jadi inspirasi dari orang lain Bisa. Motivasi internal itu bisa terinspirasi juga dari orang lain. Inspirasi. Ya, okay. Bapak Ibu, dasar dari inti dari disiplin positif adalah dari nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu, bersifat universal. Universal itu umum, lintas agama, lintas suku, dan lintas budaya. Dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Maka di sini jelas sekali peranan kita sebagai seorang guru itu adalah mengoptimalkan bagaimana nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Apa? Yang pertama Mbak Ilva, beriman. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa Bu Isti? Berkenan global. Apalagi gotong royong, mandiri, kreatif, kolaboratif, bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dan tertanam kuat di dalam diri anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu, coba saya bacakan 1 atau 2 ya Bapak Ibu menjawab nilai kebajikan apa yang ada di balik pernyataan yang saya bacakan. Maaf itu tidak begitu terlihat. Mengembalikan barang pada tempatnya. Ketika kita membuat sebuah aturan kembalikan barang pada tempatnya, sebenarnya ada nilai kebaikan apa yang ingin kita capai dari situ? Disiplin. Oke, selain disiplin apa? Betul, kerapihan. Ya, efisien. Kerapian, efisien, disiplin.
Itu adalah nilai yang sebenarnya ingin dituju. Yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai apa? Kesehatan, betul. Ya, nilai agama bisa. Oke, yang berikutnya terakhir, berjalan di kelas di koridor, bukan di koridor. Atau saya ubah diri. Memakai helm di saat berkendaraan. Kira-kira ada nilai apa? Betul. Kepatuhan keselamatan. Nah, nilai-nilai inilah Bapak Ibu yang harus kita sering tonjolkan. Kalau kita biasanya membuat peraturan kelas seperti itu, nggih? Tapi kita sering tidak menyampaikan kepada anak, ini loh nak, sebenarnya kenapa kamu kok guru suruh datang tepat waktu? Karena satu, biar kamu menjadi anak yang komitmen. Itu perlu disampaikan. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Ketika ada anak yang hebat kan Bu Guru, aku bisa mengerjakan ini, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Yang mana? Kasih sayang, rasa diterima. Rasa diterima bisa, penguasaan bisa. Jadi dia ingin diakui, ingin diakui. Kemudian ketika dia misalnya jajan tanpa membayar, kira-kira anak itu sedang, ketika dia ditanya, kok kamu mengambil jajan tanpa membayar, kenapa? Ketika jawabannya, karena aku lapar. Bertahan hidup. Seperti itu. Atau misalnya ketika dia jawab kan aku selama ini sudah bayar terus Bu, sekali-kali aku kepingin tidak bayar, gratis. Betul, kebebasan. Ya. Mbak Adel, kok kamu terlihat bahagia sekali saat melihat temanmu tadi terjatuh misalnya. Apa itu kira-kira? Kebutuhan akan apa? Kesenangan. Dia merasa lucu melihat temannya jatuh. Cuman kadang saya bayangkan, apa orang yang suka melakukan kejahatan yuk menikmati itu barangkali memenuhi kebutuhan ini atau bukan gitu ya. Tapi kok ngeri gitu ya, memenuhi kebutuhan kesenangan dengan melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin kebebasan juga itu. Nah, atau kebebasan, karena dia sering dengan jatuh, dia sakit ya, teman dia bebas tidak diganggu. Jadi diganggu, bisa jadi. Nah, sip. Berarti ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar inilah dan 3 teori motivasi itu yang harus menjadi bekal kita sebagai seorang pendidik untuk bisa lebih bijaksana saat melihat perilaku buruk yang ditunjukkan oleh murid-murid kita. Karena bisa jadi dia melakukan itu untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang mungkin belum bisa dia penuhi. Jadi ketika ada persoalan maka kita mengukurnya langsung ke sini, menggunakan teori motivasi dan juga memetakan 5 kebutuhan dasar itu. Karena bisa jadi di antara 5 ini ada satu yang sebenarnya sedang berusaha dia penuhi, tapi karena masih anak-anak maka ekspresi yang ditunjukkan adalah ekspresi yang buruk atau perilaku yang negatif. Nah, bagaimana respon atau tindakan Bapak dan Ibu jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh murid? Selama ini bagaimana Bu Isti? Ditanya dulu kenapa dia melakukan pelanggaran. Oke. Sip. Ditanya dulu. Bu Yun. Klarifikasi konfirmasi. Ya kita menanya kepada yang bersangkutan. Oh ya, intinya menanyakan dulu nggih, mencari tahu dulu. Nah, inilah Bapak Ibu, berarti ini sekali lagi modal lagi Bu Laras, guru-guru kita sudah sangat memahami bagaimana cara untuk kita merespon tindakan jika ada perilaku buruk di sekeliling kita. Artinya tahapan kita semuanya sudah menyadari bahwa menghukum itu bukan satu pilihan utama, bukan hal yang populer lagi untuk dilakukan saat ini. Nggih. Kalau saya saksi, Nggih, nah ini ada biasanya Bapak Ibu kita melakukan
respon terhadap perilaku buruk itu ada 3 biasanya. 1 melakukan hukuman, 2 memberikan konsekuensi, dan yang ketiga ada istilah baru namanya restitusi. Yeah. Hukuman itu sudah kita tinggalkan. Tadi dialog dengan Bapak Ibu kita semuanya ternyata nggak sampai sudah tidak menghukum, ya. Itu level paling rendah. Kemudian ada konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Menanggung konsekuensinya. Berarti konsekuensi itu sudah diketahui sebelumnya. Oh iya, betul. Ya. Di kelas-kelas kita sudah berlaku seperti itu, Bapak Ibu? Sudah mulai nih. Sudah mulai. Berarti konsekuensi yang saat ini baru berjalan di sekolah kita, nih. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ini bedanya sangat drastis antara konsekuensi dengan hukuman. Nek wong dihukum itu pasti menyakitkan, sakit hati dan harus terjadi. Nah, konsekuensi benar sekali tadi teman-teman memahaminya sudah ditentukan bersama-sama di awal antara guru dengan murid. Tapi kalau hukuman itu mak bedunduk alias tiba-tiba. Nggih, sekonyong-konyong. Oh iya. Kalau seperti itu menurut Bu Zilfa termasuk menghukum enggak? Ketika tidak disampaikan pada murid. Tetap menghukum. Nah iya betul. Karena muridnya meskipun guru sudah membuat aturan sendiri, tapi nek dikip untuk dirinya sendiri tidak diserahkan ke murid itu sama saja. Nggih. Nggih. Satu contoh saya memberikan Bu Ani apa ya? Menyuruh anak keliling lapangan 2 kali ketika terlambat masuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi dia terlambat menanggung resikonya dari peringatan untuk melakukan. Nah, untuk membandingnya saya kasih lagi. Bu Ani memberikan hukuman mengelilingi lapangan olahraga karena anak tersebut terlambat masuk di jam pelajaran IPA. Beda nggak pernyataan satu dan dua? Beda, Bu Ayu. Yang hukuman yang mana, Bu Ayu? Yang masuk di pelajaran IPA. Oke, yang masuk di pelajaran IPA. Berarti kalau tadi PJOK dihukumnya keliling lapangan. Iya. Itu termasuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu lebih kepada ada linearitas antara antara kesalahan dia dengan konsekuensi yang harus dia jalani. Iya. Kamu tiap hari terlambat. Kosek WC. Apa nih, Bu? Hukuman. Ya. Hukuman akan membuat perilaku pasif agresif meningkat. Anak-anak yang sering dihukum itu dia ada dendam. Ya. Akan muncul dendam dan justru akan meningkatkan agresivitas dia. Rasa ketidakpatuhan dia itu malah justru akan semakin meningkat. Sehingga ini tidak boleh. Nah, konsekuensi itu akan membuat murid atau anak tidak nyaman, tapi dia akan mendapatkan penguatan yang bertahan hanya dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, tetapi kalau hukuman itu akan tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Bahkan ada kasus, kenapa ada guru yang dibegal di jalan ternyata oleh mantan muridnya gitu ya, yang sakit hati. Itu salah satu contoh ya perilaku yang akan timbul ketika hukuman itu ditegakkan terus menerus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada satu pilihan selain hukuman dan konsekuensi, itu adalah restitusi. Jika kita memperhatikan bagian di atas, itu sudah jelas beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Anak itu ketika dihukum itu dia sudah merasa gagal, merasa bukan menjadi orang yang berhasil. Tetapi konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Nah, maka berbahagialah jika hari ini Bapak Ibu semuanya sudah meninggalkan level hukuman. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata
Saya pernah ketika di sekolah saya yang awal itu di kelas 1 sering banget rekan guru saya itu memberikan stiker bintang. Nggih, riwet gitu nggih. Praktek itu terus-menerus selama ini kita lakukan dan banyak dilakukan oleh guru yang lain ya, karena kita menganggap itu sebagai hal yang paling baik gitu kan. Tapi saya merasa waktu itu masuk kayak gitu sih gitu kan. Kok nek orang mau bintangnya terus bagaimana gitu. Itu pertanyaan saya, tapi saya tidak kunjung menemukan jawabannya. Kenapa? Tapi saya model yang kayak gitu tuh saya dilalah merasa kurang sak di hati. Tapi belum tahu jawabannya itu apa gitu. Karena selama ini kebetulan saya ngajarnya kelas 6, jadi pola pendekatannya itu bukan berdasarkan iming-iming, tetapi lebih pada dialog. Kamu melakukan ini karena apa sih? Itu yang saya lakukan. Jadi ketika untuk melihat praktek yang berlibat itu saya merasa ada sesuatu yang sebenarnya apa, tapi saya nggak tahu, jawabannya belum tahu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, reward itu ternyata sama dengan hukuman. Menurut Alfikon, jadi ini disampaikan berdasarkan riset ya, bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, tetapi sudah dilakukan riset yang panjang yang lama. Beliau menyampaikan penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Tindakan belajar adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita memberikan misalnya contoh reward berupa stiker bintang, anak itu kan sebenarnya dia sedang berproses belajar ya. Pengalaman belajarnya itulah sebenarnya itu sebuah penghargaan. Saat dia, aha, aku bisa. Itu sebenarnya sudah sebuah bentuk penghargaan bagi dirinya sendiri. Jadi saat kita semuanya justru memberikan penghargaan berupa stiker, berupa apalah yang buku yang lain, itu malah ternyata justru menghancurkan motivasi anak itu sendiri. Kalau kemudian besok nggak usah jadi prestasi ya, 1, 2, 3 Kalau itu kan sudah disampaikan di awal yang penghargaan termasuk hukuman itu mungkin anak sudah diiming-imingi dulu Ya, gitu. diiming-imingi dulu. Beda dengan pemberian prestasi Ya. di akhir. Ya. Anak kan tidak tahu. Ya, terima kasih, betul sekali sampaikan Bu Wahyu. Jadi beda Bu, memberikan kamu besok ranking 1 tak belikan sepeda. Beda ketika sepeda itu dia berikan tiba-tiba saat dia sudah mendapat nilai baik, ini tuh hadiah kamu ya nak, karena kamu sudah menunjukkan prestasi yang baik. berarti Itu berbeda. berhasil dulu baru Iya. Iya, seperti itu. kebanyakan ya tetap. Nah, ini yang kebanyakan itulah yang ternyata harus yang harus kita perbaiki ternyata. Mengubah mindset. Penghargaan, kenapa kemudian penghargaan itu menjadi sesuatu yang perlu kita tinjau ulang? Karena ternyata dari hasil riset itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama, penghargaan akan memberikan efek jangka panjang dan pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan karena anak yang selalu mendapatkan penghargaan itu jelas menjadi tidak baik untuk anak yang tidak pernah mendapatkan. Hubungannya menjadi kurang baik. Kemudian mengurangi ketepatan. Jadi ada penelitian orang yang sudah diiming-imingi dulu dengan penghargaan tadi, ketika melakukan sesuatu ternyata dia hasilnya kurang baik dibandingkan orang yang tulus tanpa diiming-imingi. Kemudian akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Karena bocah itu sudah langsung tepat, mau dapat itu. Sehingga pikirannya itu fokusnya hanya ke hadiahnya. Kreativitasnya hanya menjadi mati, menjadi rusak. Kemudian akan merusak motivasi internal. Nah, mana yang Bapak Ibu lakukan ketika akan melakukan pelanggaran? Ketika anak melakukan pelanggaran, coba nanti saya bacakan ya. Menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya kamu bertindak, atau mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Yang mana? Bertanya mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Bu Zulfa yang mana? Sama? Oke. Ya. Dari apa sebabnya kok jangan melakukan. Oke, ya. Baik. Ternyata kalau kita pilihan ini semua itu justru pilihan
yang ternyata akan membuat anak rendah diri Bapak Ibu. Ya. Salah. Ya. Belum tepat. Nah, disinilah kemudian restitusi itu menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh seorang guru ketika menghadapi muridnya yang salah. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi untuk kita tadi, bagaimana disiplin positif ini bisa dilakukan anak-anak? Salah satunya adalah dengan menerapkan restitusi. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya, menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki kesalahannya sendiri. Ganti rugi. Ya, ganti rugi. Ada yang mengatakan seperti tebus dosa. Ya, bisa dikatakan begitu, juga bisa tidak sebenarnya. Memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sulit tuh. Ya, sulit karena memang kita belum terbiasa nggak, dan ini hal baru barangkali untuk kita semua. Coba contohnya. Iya. 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 Nanti ada. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi restitusi ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi proses kerjasama. Butuh kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana ia harus memperlakukan orang lain. Ya. Nah, jadi di sini solusi dari persoalan itu datang dari siapa kalau restitusi? Dari anak, bukan dari kita. Kita hanya memfasilitasi saja. Disinilah makanya restitusi itu penting, karena anak kemudian akan memunculkan solusi-solusi sendiri terhadap semua persoalan atau perilaku buruk yang dia lakukan terhadap orang lain. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang sering sekali perlu kita sampaikan ke anak-anak. Jangan takut salah. Dari salah itu kita menjadi belajar. Selama ini masih seperti itu. Okay. Saya sampaikan di kelas saya, anak-anak, kalau kamu masih sekolah, berbuat salah itu wajar. Karena dari salah itu kamu jadi mengerti mana yang baik. Tetapi saat kamu sudah dewasa kok sering melakukan kesalahan, ini sesuatu hal yang barangkali ada yang salah saat kita belajar. Sehingga anak salah itu ya wajar, karena masih prosesnya belajar. Yang berikutnya, restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran bukan paksaan. Jadi saat panjenengan merestitusi seorang anak, di anak itu belum sampai pada tahapan itu, masih belum, ya biarkan dulu. Ya, ya itu bisa Bapak Ibu. Kadang-kadang ada level di mana kemudian kita pernah menghukum gitu ya, pernah menghukum. Itu pasti kasuistik. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa melakukan restitusi, maka ada 3 tahapan yang tadi ditanyakan oleh Bu Isti. Contohnya seperti apa melaksanakan restitusi itu gitu ya. Nah, di dalam restitusi itu dikenal segitiga restitusi. Bagaimana kita akan menerapkan restitusi di dalam ketika kita menyelesaikan persoalan anak. Yang pertama, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi nek bocah salah tadi identitasnya apa? Sukses atau gagal? Gagal. Dia sudah menjadi orang yang gagal, maka harus distabilkan dulu. Ketika respon kita tiap hari terlambat, itu akan menstabilkan identitas dia enggak? Tidak, tapi justru semakin membuat dia menjadi semakin merasa gagal. Disinilah pentingnya menstabilkan identitas. Contohnya, salah itu nggak apa-apa, wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Gitu. Itu salah satu contoh cara menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, di tahapan menstabilkan identitas ada 2. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru juga pernah melakukan itu, misalnya contohnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada anak, adakah cara yang lain untuk kamu bisa memenuhi kebutuhanmu itu? Contohnya misalnya, ketika dia meminjam barang temannya tanpa izin, adakah cara yang lain untuk kamu bisa memenuhi kebutuhanmu, ingin menulis tapi tanpa menyakiti temanmu? Itu namanya proses memvalidasi tindakan yang salah. Bukan membenarkan, ya, bukan membenarkan. Kemudian juga bisa kita mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah Bapak Ibu tadi keyakinan yang dimiliki anak itu posisinya ada di sini, di tahapan yang ketiga. Saat anak sudah stabil identitasnya, sudah kita validasi tindakan salahnya, kemudian kita tanyakan, kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan yang kamu yakini enggak? Misalnya ketika dia mengambil barang tanpa izin atau dibawa pulang gitu ya, anak akan jawab, iya Bu, kira-kira yang mana? Aku tidak jujur. Itu contoh tahapan menanyakan keyakinan. Di situ kemudian kita akan menyampaikan, oke, kalau menurut kamu, apakah kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Biasanya anak akan menjawab, iya Bu Guru. Caranya bagaimana? Nah, disitulah kemudian anak akan memunculkan berbagai solusi-solusi. Disitulah tugas kita menuntun dia agar solusi itu tepat untuk dia lakukan. 3 tahapan asumsi. Yang terakhir ini ada materi tentang 5 posisi kontrol guru. Ada guru yang suka mengontrol muridnya dengan menghukum, posisi penghukum itu levelnya paling rendah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya dulu pernah melakukan ini. Saya ketok isi ngomongnya halus tapi jebelani, ternyata itu membuat anak merasa bersalah. Kan ini mudah, masa nggak bisa kayak gitu? Misalnya, atau hari ini kamu terlambat, kemarin juga terlambat. Itu bisa membuat orang merasa bersalah. Kalimatnya, contoh-contohnya nanti akan saya tampilkan. Yang berikutnya adalah posisi teman. Teman itu, ayolah kamu melakukan ini untuk membantu Bu Guru. Itu contoh posisi kita menjadi teman untuk anak di dalam penegakan kedisiplinan. Yang berikutnya adalah pemantau. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mengatakan sudah punya kesepakatan di kelas, disitulah panjenengan perannya sebagai pemantau. Kok pemantau? Iya, karena jenengan akan hari ini kamu tidak fokus di kelas. Aturannya apa? Konsekuensinya apa? Kita tinggal mantau. Itu berarti saat kita melakukan seperti itu berarti posisi kita sebagai pemantau. Kemudian, nah yang paling tinggi adalah posisi manajer. Posisi manajer itu posisi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mencari pilihan-pilihan atas kesalahan yang dilakukan, solusinya bagaimana. Itu adalah posisi manajer. Nah, ini penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ini contoh pembuat rasa bersalah. Halus, tapi sebenarnya ingin menimbulkan anak itu merasa bersalah. Yang berikutnya, teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid dan tersenyum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Itu posisi seorang teman. Yang pemantau yang tadi saya contohkan, yang terakhir adalah posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru bersama murid melakukan menggali solusi bersama. Itu posisi manajer. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam lingkaran budaya positif, di dalam kotak dasarnya, ternyata di situ ada peraturan kelas. Bagaimana budaya positif itu terbangun? Itu pertama dari peraturan kelas, yang kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan yang tidak menyampaikan nilai kebajikan, kita ubah menjadi keyakinan kelas yang menuliskan kebaikan-kebaikan yang ada di balik peraturan itu. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, maka kemudian akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau semua kelas-kelas sudah melakukan itu, kalau lingkungan sudah positif, maka budaya positif itu akan terbentuk. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya positif? Saya memberikan contoh yang pertama adalah ini Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas, hal sederhana yang nanti bisa kita mulai di ruang-ruang kelas kita. Membuat keyakinan kelas dengan proses yang tadi. Pertama melakukan prosesnya, peraturan apa yang kamu inginkan di kelasmu? Dari situ. Kemudian nanti kita gali, oh kamu ternyata menginginkan ini kebaikannya.
Nilai-nilai kebaikan itu dimunculkan, dituliskan, oh kamu menginginkan menjadi orang yang bertanggung jawab, kamu ingin yang jujur, kamu sehat dan sebagainya. Nanti akan muncul banyak nilai kebaikan. Tapi fokuskan kemudian pilih 2-4 kebaikan saja, agar anak tidak bingung menerapkannya dan mudah diingat. Jadi tidak usah terlalu banyak ya. Kalau kemarin praktek di kelas saya ada 4 tentang kejujuran, menghormati orang lain, kesehatan, dan kasih sayang. Yang berikutnya praktek restitusi. Nanti saya putarkan sekilas saja. Oh, tetap tidak mau muncul ya Bapak Ibu. Nanti bisa saya kirimkan itunya nggih. Bagi Bapak Ibu nanti yang mau mempraktekkan seperti apa. Biar ada contohnya nanti ada di YouTube saya karena ini ternyata tidak mau. Itu nggih praktek, contoh praktek restitusi. Kemudian juga masih sama. Yang ketiga Bapak Ibu, selain tadi membuat keyakinan kelas, yang kedua melakukan praktek restitusi di kelas, yang ketiga adalah memberikan apresiasi kebajikan. Yang harus diperhatikan saat kita memberikan apresiasi kebajikan, jadi ketika anak berbuat baik itu kita apresiasi, yaitu 1, beri pengakuan secara khusus. Siapa yang melakukan maka dia yang diberi apresiasi. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi pasti semua anak itu pernah melakukan hal yang baik, maka jenengan kita semuanya harus memujinya. 1 persatu, beri pengakuan secara konsisten dan fokuslah pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kenapa? Beda apresiasi sama reward. Kalau ini apresiasi itu lebih kepada ya, tidak berupa barang ya, tetapi lebih kepada ekspresi kita menyampaikan seperti itu. Nah ini contoh bagaimana kita memberikan apresiasi kebajikan. Contohnya misalnya kalimat pembukanya, kemudian nilai kebajikannya apa, situasinya apa, disebutkan semua. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Jadi disebutkan nilai kebajikan yang sudah dia lakukan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh apresiasi kebajikan. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu pada tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh bentuk kita memberikan apresiasi kebajikan. Oke. Terakhir sampai kesimpulan. Yang menyimpulkan adalah Bapak Ibu sendiri. Coba 1 Bu Yulfa, kesimpulan apa yang Bu Yulfa bisa dapatkan hari ini? Ya, kesimpulannya untuk disiplin positif harus kita terapkan di setiap kelas agar terbentuk budaya positif di sekolah. Dan untuk tadi reward dan punishment itu sebaiknya tidak dilakukan. Kecuali untuk yang reward itu sudah terjadi kesepakatan, tidak terjadi kesepakatan sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Zulfa untuk kesimpulannya. Mohon maaf ya Bu.
nggak apa-apa, berarti ada yang tertanam. Ya menurutnya Bu Laras barangkali kesimpulannya mungkin. Kesimpulannya budaya positif. Kesimpulan tentang budaya positif menurut pendapat saya, budaya positif sebaiknya ditanamkan sedini mungkin. Kemudian budaya positif sebaiknya dilakukan secara rutinitas, jangan secara berkala. Kemudian untuk pemberian reward itu menurut saya kok juga pemberian motivasi kepada anak agar lebih semangat lagi dan ada perbaikan, ada kejenjang kebaikan daripada yang kemarin gitu. Nah, jadi dengan adanya diberi reward itu anak akan lebih terpicu atau gimana ya, termotivasi agar lebih maju lagi. Tapi rewardnya di akhir atau di awal? Di akhir, jangan di awal. Kalau di awal itu dia hanya gak kilah melakukan hal itu. Jadi setelah terjadi dia berprestasi baru diberi reward seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Bu Dewi? Aku mana? Ya, kira-kira seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Laras dan Bu Yulfa bahwa budaya positif itu harus segera dilakukan sedini mungkin. Dan barangkali saya menambahkan, mulailah dari ruang-ruang kelas kita masing-masing. Dan saya yakin ketika nanti masing-masing dari diri kita melakukan itu, maka karena sekali lagi perubahan ini sebuah kerja jamaah, kerja kolaboratif yang tidak bisa dilakukan oleh satu guru, tapi oleh semua guru yang ada di sekolah ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi nggih presentasi yang dapat saya lakukan untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya tentang diseminasi positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak hilaf saya hari ini. Terakhir barangkali saya minta refleksi satu dari Bu Wahyu. Bu Wahyu mewakili refleksi. Ya. Apa yang Bu Wahyu rasakan selama mengikuti hari ini? Hal baik atau hal buruk yang terima kasih. Setelah saya mengikuti sesi ini, disiplin positif, saya merasa dalam menjadi guru, dalam membersamai anak-anak, itu saya masih banyak kekurangan. Ternyata selama ini saya belum maksimal untuk dapat mengembangkan potensi anak, masih kadang sering menjadi seorang guru yang kadang tipe penghukum, kadang segitiga restitusi itu juga belum diterapkan. Jadi dengan adanya paparan hari ini, saya semakin menyadari apa tindakan yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Bu Isti mau nambahi yang Bu Isti dapatkan, satu saja yang Bu Isti dapatkan, ada hal baru atau tidak yang Bu Isti dapatkan hari ini? Ada tentang restitusi yang mungkin selama ini belum kita pernah lakukan sama sekali. Nah, mungkin untuk kedepannya kita bisa menghilangkan apa itu penghukuman. Ya mungkin pernah tapi kita nggak tahu kalau itu restitusi. Betul sekali yang disampaikan Pak Nos juga, Bu Isti juga. Restitusi itu pernah kita lakukan, tapi barangkali tahapannya kita tidak komplit. Paling kita di tahapan 1 dan 2. Tapi untuk sampai menanyakan keyakinan belum. Saya sendiri melakukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa membuka satu wawasan baru untuk kita semuanya, untuk kita sekali lagi menjadikan hidup kita salah satunya jariah untuk mendidik murid-murid kita. Dan tentunya seorang guru itu kuncinya adalah belajar. Kalau guru tidak mau belajar maka berhenti mengajar. Itu yang saya pahami, yang saya dapatkan juga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi seorang guru yang selalu ingin belajar, karena kuncinya guru itu adalah belajar. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.